Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Putri Novriana Ramadhani, dari kelas 3CA akan menjalankan serta menjelaskan fungsi dari perintah dasar Linux. Langsung saja akan saya jelaskan. Di sini saya menggunakan Linux Server versi 18.04. Baiklah, pertama-tama kita akan diminta login dengan memasukkan username dan password. Jika sudah login, maka kita mulai perintahnya. Dimulai dari yang pertama, yaitu perintah informasi user. Yang pertama adalah perintah ID. Perintah ID ini berfungsi untuk menampilkan identitas diri, nomor ID, dan grup ID. Selanjutnya adalah perintah hostname. Hostname digunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Jika perintah hostname ditambahkan i besar di akhir komen, maka alamat IP jaringan akan ditampilkan. Dan jika menggunakan i kecil di akhir komen, maka alamat IP jaringan serta MAC address-nya akan ditampilkan. Lalu selanjutnya ada perintah uname. Perintah uname ini berfungsi untuk menampilkan versi kernel yang dipakai. Lalu jika kita menambahkan A pada akhir komen, maka akan muncul nama mesin, versi kernel yang dipakai, tanggal instalasi, dan jenis arsitektur sistem operasinya. Dan selanjutnya ada perintah who. Perintah who ini digunakan untuk menampilkan nama user yang sedang aktif. Lalu selanjutnya ada perintah add user. Perintah add user ini digunakan untuk membuat user baru. Sebagai contoh, saya akan membuat user baru dengan nama Putri. Jika user telah berhasil dibuat, maka kita akan diminta untuk memasukkan password user yang kita gunakan. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan password lagi sebagai password baru untuk user Putri. Lalu ketik Y. Selanjutnya perintah SU. Perintah SU ini digunakan untuk mengganti user ID atau menjadikan user menjadi super user. Contohnya di sini adalah SU user Putri Novriana. Setelah memasukkan perintah SU, kita akan diminta untuk memasukkan password. Selanjutnya adalah perintah userdel. Perintah userdel ini digunakan untuk menghapus akun user. Sebagai contohnya, di sini saya akan menghapus user Putri. Lalu saya akan memasukkan perintah clear untuk membersihkan jendela terminal. Jadi isi jendela terminal akan kosong. Selanjutnya kita akan melakukan perintah pwd. Perintah pwd ini berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang digunakan saat ini. Lalu selanjutnya ada perintah df. Perintah df ini digunakan untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Lalu, jika ingin melihat laporan berupa satuan megabyte, tambahkan M pada akhir komen. Selanjutnya adalah perintah sudo yang berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses atau permission administratif atau root. Namun, perintah sudo tidak disarankan untuk task harian karena bisa terjadi error kapan saja bila melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu perintah du. Perintah du berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Jika kita tambahkan H di akhir komen, maka akan ditampilkan jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte. Selanjutnya adalah perintah head. Perintah head digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama. Namun, jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan. Sebagai contoh, saya ketik head, ditambah n di akhir komen, 3, dan nama file teks. Jadi, yang akan ditampilkan adalah 3 baris pertama. Selanjutnya adalah perintah top. Perintah top berfungsi untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Selanjutnya adalah perintah history. Perintah history berfungsi untuk mengecek kembali atau review komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Selanjutnya ada perintah ps, yaitu untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. Lalu ada perintah date yang berfungsi untuk menampilkan tanggal hari ini.
Selanjutnya ada perintah man, yaitu untuk melihat kegunaan dari perintah atau melihat buku manual dari sebuah program. Contohnya seperti perintah man apt yang akan menampilkan manual penggunaan dari program apt. Lalu perintah selanjutnya, perintah ini hampir sama kegunaannya dengan man, yaitu perintah help. Akan tetapi perintah help hasilnya lebih ringkas dibandingkan dengan perintah man. Lalu selanjutnya adalah perintah nano yang digunakan sebagai text editor yang tidak perlu membuka jendela baru. Di sini kita bisa menambahkan teks, seperti contoh ini saya menambahkan kata Politeknik, Negeri, dan Sriwijaya. Lalu klik Ctrl X dan ketik Y untuk menyimpan teks tersebut, lalu tambahkan nama filenya. Selanjutnya adalah perintah cat. Perintah cat berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Untuk menjalankan komen ini, ketik cat yang kemudian diikuti dengan nama dan ekstensi file. Sebagai contoh, di sini saya ketik cat dan nama ekstensi filenya PSO Polsri. Selanjutnya adalah perintah ls. Perintah ls digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Jika ingin melihat isi direktori lain, ketik ls lalu disusul dengan path directory. Beberapa variasi yang bisa dikombinasikan dengan perintah dasar Linux ls yaitu yang pertama, ls yang ditambah r di akhir komen, yaitu akan membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. Kemudian ls yang ditambahkan a di akhir komen yang akan menampilkan file yang tersembunyi. Lalu ls yang ditambah al di akhir komen yang akan membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail, seperti pada kolom 1 terdapat informasi seperti permission, lalu pada kolom 2 ada link file, lalu pada kolom 3 yaitu pemilik, kolom 4 owner group, di kolom 5 ada ukuran file, lalu kolom 6 bulan pembuatan, di kolom 7 tanggal pembuatan, kolom 8 waktu pembuatan, dan di kolom 9 adalah nama file. Selanjutnya adalah perintah touch. Perintah touch adalah perintah yang memperbolehkan membuat file baru yang kosong melalui baris perintah. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat file HTML berjudul web di bawah direktori Putri folder dengan mengetik touch/home/putrinovriana/putrifolder/web.html. Selanjutnya adalah perintah mkdir, yaitu untuk membuat direktori baru. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat direktori musik. Lalu ada beberapa komen mkdir tambahan, yaitu untuk membuat direktori baru di dalam direktori lain, yaitu dengan mengetik mkdir musik/newfile. Lalu jika untuk membuat direktori di antara dua direktori yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan opsi P atau parents, dengan mengetik mkdir dengan tambahan P di akhir komen musik/2020/newfile untuk membuat file baru yaitu 2020. Selanjutnya adalah perintah mv. Fungsi utama dari perintah mv adalah untuk memindahkan file. Sebagai contoh, di sini saya ketik mv psopolsri.txt/home/putrinovriana/putrifolder. Selanjutnya adalah perintah cd. Fungsi dari perintah cd yaitu untuk menjelajahi file dan direktori. Ada beberapa shortcut yang untuk memudahkan navigasi. Yang pertama yaitu cd dengan 2 tanda titik, yaitu untuk memindahkan satu direktori ke atas. Yang kedua adalah dengan mengetik cd jika ingin langsung membuka folder home. Dan yang ketiga adalah cd dengan tanda penghubung, yaitu untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa shell Linux sangat sensitif, jadi Anda harus mengetikkan nama direktori dengan benar dan tepat. Selanjutnya adalah perintah rmdir. Fungsi dari rmdir adalah untuk menghapus direktori.
Namun, rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Di sini saya mencoba menghapus direktori musik, tetapi tidak bisa dikarenakan direktori musik memiliki isi di dalam direktorinya, sedangkan rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Selanjutnya adalah perintah locate. Perintah locate digunakan untuk mencari file. Sebagai contoh, di sini saya ketik locate ut. Lalu selanjutnya adalah perintah grep. Perintah grep digunakan untuk menyelesaikan tas harian. Dengan komen ini, Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Sebagai contoh, di sini saya ketik grep uti pso putri untuk mencari kata uti di file notepad. Selanjutnya adalah perintah chmod. Perintah chmod digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission, file, dan directory. Sebagai contoh, di sini saya ketik chmod 777 pso putri. Selanjutnya adalah perintah du. Perintah du berfungsi untuk menampilkan ukuran file secara rekursif. Sebagai contoh, di sini saya ketik du pso putri. Lalu selanjutnya ada perintah awk, yaitu perintah untuk memindahkan teks. Perintah ini digunakan untuk memindahkan teks dan memproses bahasa. Selanjutnya adalah perintah wc. Perintah wc ini digunakan untuk menampilkan baris baru, kata, dan bit pada sebuah file. Sebagai contoh, di sini saya ketik wc pso putri. Selanjutnya adalah perintah sort, yaitu untuk mengurutkan hasil dari pembacaan isi file. Di sini saya ketik sort pso putri. Selanjutnya adalah perintah set, yaitu untuk memfilter teks pada sebuah file dan menggantinya dengan teks yang baru. Contohnya di sini saya ketik set dengan opsi P pso putri. Selanjutnya adalah perintah div. Perintah div digunakan untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Formatnya saya ambil contoh div pso putri 2. Selanjutnya adalah perintah tar. Perintah tar digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Sebagai contoh, di sini saya ketik tar cvf putri folder.tar putri folder. Perintah selanjutnya adalah perintah ifconfig. Perintah ifconfig digunakan untuk melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang tersedia. Selanjutnya adalah perintah ping. Perintah ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalnya di sini saya mencoba ping ke localhost. Comment akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke localhost atau belum dan juga mengukur waktu responnya. Lalu ada perintah reboot, yaitu untuk menjalankan perintah restart. Lalu yang terakhir ada perintah sudo shutdown now, yaitu untuk mematikan sistem operasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.